Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, Rabbi sidni ilma, warzukni fahman. Amin. Sistem reproduksi manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terakhir di bab tentang sistem reproduksi manusia, yakni tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya untuk pencegahannya. Yang pertama, penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kelainan serta penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena adanya bakteri, jamur, maupun virus. Nah, kelainan dan penyakit ini itu dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya, atau juga akibat transfusi darah yang sudah terinfeksi. Nah, ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti gaya hidup seks bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat-obatan terlarang atau narkoba. Berikut ini kita akan membahas tentang beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Kelainan yang pertama yaitu gonor atau GO. Penyakit gonor ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini itu adalah rasa sakit dan keluarnya nanah pada saat kencing, serta keputihan yang berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Yang kedua, sipilis atau raja singa. Sipilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar organ reproduksi bagian luar. Penyakit ini itu dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Seperti yang ditampilkan pada gambar, yang A itu adalah gambar dari bakteri Treponema pallidum, sedangkan yang B itu adalah gejala penyakit pada wajah orang yang menderita sipilis. Yang ketiga, herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, serta vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Nah, pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil. Selanjutnya, lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes ini sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Berikut adalah gambar dari virus herpes simplex yang bagian A, dan gambar B itu adalah gejala penyakit herpes pada kulit, terutama pada alat kelamin atau organ reproduksi bagian luar ya. Yang keempat, HIV/AIDS. Mungkin kalian sering sekali mendengar istilah penyakit HIV/AIDS. Nah, penyakit AIDS itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Syndrome yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderitanya. Jadi, saat ini penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahannya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan.
Biasanya, seseorang yang terinfeksi HIV itu, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun. Dalam kurun waktu 5-7 tahun, itu biasanya penderita nampaknya seperti orang sehat atau belum memperlihatkan gejala sakitnya. Nah, fase selanjutnya, AIDS itu baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti penyakit TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Namun, sebagai catatan, tidak semua orang yang mengidap penyakit tersebut di atas pasti menderita AIDS. Nah, fase ini itu berlangsung sekitar 3-6 bulan. Untuk memastikan apakah seseorang tersebut positif HIV/AIDS atau tidak, yang harus dilakukan itu adalah memeriksakan banyaknya sel T atau salah satu sel darah putih yang berperan di dalam yang berperan di dalam imunitas di laboratorium. Yang kelima itu ada keputihan. Keputihan ini adalah penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Nah, cairan tersebut itu bersifat encer maupun kental, berbau tidak sedap dan bisa menyebabkan rasa gatal pada daerah sekitar organ reproduksi wanita atau vagina. Nah, penyakit ini itu bisa diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, serta parasit. Nah, penyakit ini itu dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina atau organ reproduksi bagian luar itu dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Yang keenam, epididymitis. Penyakit ini terjadi pada pria. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini itu ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah perilaku dari seks bebas. Setelah kita membahas tentang kelainannya, sekarang kita akan membahas tentang upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia itu pada kita harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Selain untuk kesehatan, hal ini itu kita lakukan sebagai salah satu cara kita bersyukur dan mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyakit pada sistem reproduksi itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor tadi. Faktor pertama itu karena kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Apabila kebersihan organ reproduksi itu kurang dijaga, itu akan dapat mengakibatkan organ reproduksi kita terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun parasit yang lain. Nah, berikut ini itu ada beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit. Cara yang pertama itu bisa dengan menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Nah, hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat, misalnya jeans. Ya, yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai membuang air kecil maupun membuang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi risiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi kita. Yang ketiga, itu mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari, pagi ataupun sore, ya. Yang keempat, itu memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang itu akan menjadi sarang kuman. Di dalam Islam juga kita disarankan untuk menjaga organ kesehatan dari organ reproduksi, salah satunya dengan cara memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi tersebut. Nah, yang kelima, ini bagi kita yang perempuan, itu apabila sedang mengalami yang namanya menstruasi, usahakan gantilah pembalut itu sesering mungkin. Nah, pada saat aliran darah itu terlalu banyak, kalian dapat menggantinya minimal 5-6 jam sekali. Karena darah yang tertampung pada pembalut itu bisa menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi.
Yang keenam, ini juga masih bagi kaum perempuan. Hindari untuk menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner itu secara terus-menerus. Karena penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan itu akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik. Karena pada bagian vagina itu sudah terdapat bakteri baik atau flora normal dalam vagina. Yang selanjutnya itu akan memicu tumbuhnya jamur. Jadi jika kita menggunakan secara terlalu sering itu juga tidak bagus. Yang terakhir itu adalah rajin berolahraga serta banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, itu juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Nah, selain dengan cara menjaga kebersihan organ reproduksi, kita juga bisa menjaga organ reproduksi itu dengan cara menjauhi perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba. Walaupun ada juga yang disebabkan oleh transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit atau melalui proses kehamilan dan kelahiran. Nah, agar kalian dapat mencegah terjadinya penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh faktor perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba itu, kalian harus dapat menjaga pergaulan dan memilih gaya hidup yang sehat agar tidak terjebak pada seks bebas. Selain itu, gunakan internet dengan bijak ya, dengan tidak mengakses situs-situs yang menyediakan gambar atau film porno yang secara pelan tapi pasti itu pasti akan mendorong kalian pada kehidupan seks bebas yang sangat rentan dengan penularan penyakit seksual. Hal ini, selain itu hal lain yang dapat kalian lakukan adalah menjauhkan diri dari pergaulan narkoba. Karena ini merupakan cara lainnya yang dapat menjadikan kalian itu menderita penyakit seksual. Jadi, gunakan luang kalian itu untuk menyalurkan hobi atau kegiatan kalian yang positif, sehingga kalian itu dapat lebih berprestasi dan terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Nah, selain yang sudah Ibu jabarkan di atas, kita sebagai umat muslim, Islam ya, sudah diajarkan dan terdapat di dalam eh, panutan kita di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bahwa kita dilarang untuk mendekati yang namanya seks bebas serta obat-obatan terlarang. Sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.